saya Fania Tami Ananda dari kelas 5A Keuangan dan Perbankan Politeknik Negeri Samarinda. Hari ini saya akan melaksanakan tugas yang diberikan oleh dosen saya, Ibu Nyoria Anggraini Mersa, di mata kuliah Aspek Hukum dalam Bisnis. Saat ini saya akan menjelaskan sedikit rangkuman saya dari topik bab 1, yaitu pengantar ilmu hukum. Apa itu hukum? Sebenarnya, sadar atau tidak, manusia dalam kesehariannya itu selalu berhadapan dengan hukum. Kita sebagai manusia dianggap atau diakui sebagai subjek hukum sejak berada di dalam kandungan. Dan selanjutnya, definisi hukum itu berlaku secara menyeluruh, sehingga masing-masing orang dapat mengemukakan definisi menurut sudut pandangnya masing-masing. Definisi umum hukum itu ialah sekumpulan asas atau kaidah atau peraturan. Asal mula hukum itu sendiri, ketika manusia hidup berdampingan satu sama yang lain, maka berbagai kepentingan akan saling bertemu. Kepentingan dan perbedaan ini biasanya akan menimbulkan sebuah perselisihan. Dan jika tidak segera dicari titik temu, biasanya berakibat fatal dan akan membutuhkan sebuah aturan atau hukum. Selanjutnya, kita akan membahas pembidangan ilmu hukum. Pembidangan ilmu hukum dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah hukum privat, yang kedua adalah hukum publik, dan ketiga adalah gabungan antara hukum privat dan hukum publik. Yang pertama adalah hukum publik, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara negara dan warga negara dengan menitikberatkan kepada kepentingan umum. Contohnya adalah hukum pajak. Yang kedua adalah hukum privat, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara orang yang sah dengan orang yang lainnya dengan menitikberatkan kepada kepentingan perorangan. Contohnya adalah hukum perdata dan hukum dagang. Dan yang ketiga adalah gabungan antara hukum privat dan publik. Contohnya adalah hukum ketenagakerjaan. Selanjutnya kita akan membahas sifat dan ciri-ciri hukum. Sifat hukum sendiri itu ada 3. Yang pertama adalah hukum bersifat mengatur, yang kedua adalah hukum bersifat memaksa, dan ketiga adalah hukum bersifat melindungi. Yang pertama adalah hukum bersifat mengatur, yaitu hukum yang membuat berbagai peraturan, baik itu peraturan dalam bentuk larangan maupun perintah yang akan mengatur segala tindakan tingkah laku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari agar tercipta ketertiban dan keamanan. Yang kedua adalah hukum bersifat memaksa. Hukum yang mempunyai kemampuan dan kewenangan memaksa warga masyarakat untuk mematuhi setiap aturan. Dan yang ketiga adalah hukum yang bersifat melindungi. Hukum diciptakan untuk melindungi hak setiap orang dan menjaga keseimbangan antara berbagai kepentingan yang ada di dalam kehidupan bangsa dan negara. Ciri-ciri hukum itu bersangkut paut dengan sifat hukum. Ciri-ciri hukum itu sendiri adalah adanya perintah dan larangan. Perintah dan larangan tersebut harus dipatuhi oleh semua orang karena hukum itu bersifat memaksa dan memiliki unsur perlindungan dan melindungi. Hukum dibuat oleh pihak yang berwenang untuk mengatur setiap perilaku masyarakat. Jika masyarakat tidak mematuhi perintah atau larangan, akan adanya sanksi bagi pelanggar hukum. Tujuan hukum. Tujuan hukum sendiri adalah mendatangkan kemakmuran dalam kehidupan di masyarakat, mengatur pergaulan hidup masyarakat agar damai, dan sebagai fungsi kritis. Dan yang terakhir adalah sumber hukum. Sumber hukum dibagi menjadi 2, yaitu sumber hukum material dan sumber hukum formal. Apa sih sumber hukum material itu? Sumber hukum material yaitu sumber hukum yang dapat ditinjau dari berbagai segi sejarah, ekonomi, filsafat, kemasyarakatan, dan lain-lain. Yang kedua adalah sumber hukum formal. Sumber hukum formal sendiri itu meliputi yang pertama adalah undang-undang. Undang-undang adalah aturan yang dibentuk oleh alat perlengkapan negara yang berwenang dan mengikat masyarakat. Yang kedua adalah kebiasaan atau kostum. Dan yang ketiga adalah keputusan hakim atau jurisprudensi. Di dalam keputusan hakim
itu ada dua, yaitu traktat atau treati, dan yang kedua adalah pendapat para sarjana atau doktrin. Demikian sedikit penjelasan rangkuman dari saya. Bila ada salah kata atau salah pengucapan, saya mohon maaf. Terima kasih. Right there on top of the moon, we could sit and do